Tapi kalau sebenarnya kan Amerika ini main di dua sisi, satu sisi diplomatik, kedua sisi militer. Ya. Nah, sebenarnya posisi Amerika itu sebenarnya adalah rangkaian dari konflik global ini. Sebenarnya adalah secara tidak langsung adalah perang Amerika sama China sebenarnya. Secara tidak langsungnya. Iya. Jadi big goal, tujuan besar itu sebenarnya bukan Venezuela, bukan Iran, tapi China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Indo di The Comment. Kita akan kembali membahas tentang panasnya Selat Hormuz setelah blokade dari Amerika Serikat. Blokade militer Amerika Serikat yang ternyata hanya bertahan tidak lebih dari 48 jam. Nah, ini menarik karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun sosial medianya mengatakan kembali membuka Selat Hormuz bahkan permanen untuk Cina. Nah, ini apakah benar di belakang itu Amerika Serikat takut terhadap Cina dalam hal ini memblokade Selat Hormuz? Nah, kita akan membahasnya. Ada Mas Andri, ya, Mas Teguh, dan juga Mas Mohaimin. Ya. Menarik ya? Menarik. Tidak lebih dari 48 jam blokadenya. Padahal kemarin ya kita tahu ya bahwa pas kesepakatan tidak tercapai langsung blokade militer di Hormuz. Dan ini juga menjadi sinyal ya sebenarnya ya bagaimana kemudian Amerika Serikat gitu ya sepertinya juga enggan berurusan dengan Cina gitu. Tetapi yang menarik lagi adalah pernyataan Presiden Donald Trump di akun media sosialnya White House ya. Coba ya kita baca ya. Okay. Nah, ini diksi yang dipilih sih agak menarik nih kalau menurut saya nih. Ya karena mungkin nanti Mas Imin bisa nambahin nih. Ya kan. Ini China is very happy that I am permanently opening the Strait of Hormuz. Yeah. I'm doing it for them also and the world. The situation will never happen again. They have agreed not to send weapons to Iran. Presiden Donald J. Trump. Nah, ini kalimat ini menarik nih, ya kan? China is very happy that I am permanently opening the Strait of Hormuz. Klaim-klaim lagi nih Mas. Iya, ini kan kesannya jadi adalah bahwa Amerika melakukan hal tersebut gitu kan. Demi kepentingan dunia. Ya, dan atas permintaan Cina. Gitu. Jadi mereka membuka itu dan pastinya Cina seneng nih karena kita turutin gitu kan. Ya, bahasanya terus, gitu. Xi Jinping akan memeluk saya dengan erat. Iya, itu juga. Nah, ini menarik nih. Iya, klaim Donald Trump seperti itu ya di Truth Social ya. Truth Social. Betul. Tapi kalau sebenarnya kan Amerika ini main di dua sisi, satu sisi diplomatik, kedua sisi militer. Nah, sebenarnya posisi Amerika itu sebenarnya adalah rangkaian dari konflik global ini. Sebenarnya adalah secara tidak langsung adalah perang Amerika sama China sebenarnya. Secara tidak langsungnya. Iya. Jadi big goal, tujuan besar itu sebenarnya bukan Venezuela, bukan Iran, tapi China. Kenapa? Karena dalam dokumen strategi pertahanan Amerika, China itu selalu didefinisikan rival utama, rival jangka panjang. Nah, sedangkan Rusia itu ancaman akut, ancaman jangka pendek. Nah, ancaman jangka panjang malah Cina. Iya, karena posisi Cina ini adalah benar-benar pesaing utama Amerika. Dia adalah dari ekonomi, dari segala sisi ya. Ekonomi terbesar kedua. Bahkan kalau tidak dikekang Amerika akan menyalip menjadi nomor satu kan. Kemudian kenapa Donald Trump ingin juga memasukkan China dalam perjanjian nuklir, pembatasan nuklir yang dikenal dengan New START. Oh, oke. Ya, New START ini perjanjian sebenarnya yang berlaku antara
Amerika dan Rusia. Tapi Donald Trump memaksa Cina harus dimasukin nih, karena dia khawatir juga bahwa pengembangan jalan nuklir Cina ini sudah semakin ekspansif. Iya. Ada kekhawatiran sebesar itu. Jadi sebenarnya itu Rusia itu yesterday, tomorrow-nya itu Cina ya. Iya. Tantangan masa depannya Cina. Ini dimulai dari Venezuela ya. Iya. Dulu Venezuela itu Iya. Pemasok utama ke Cina ya. Cina. Minyaknya ya. Dan juga ada investasi besar-besaran Cina itu di Venezuela. Oke. Minjemin utang lah segala macam. Nah, ketika Venezuela dikuasai Amerika. Venezuela dikuasai Amerika, nah itu Cina lari ke itu kan, Iran. mau dikekang lagi. Mau dikekang lagi, mau di-cut di depan lagi sama Iya. Amerika gitu. Dan ya menariknya lagi, ini Selat Malaka disebut-sebut lagi nih, Betul. kan? Iya. Nah, jadi setelah Venezuela, Selat Hormuz, Selat Malaka, ini ada garis merahnya dengan kemarin dokumen rahasia yang bocor dari Amerika itu Betul. bahwa Yang Pentagon. fakta pertahanan Amerika Indonesia ya. Semacam permintaan lah. Pentagon ingin minta akses wilayah udara Indonesia Iya. Iya, betul. untuk Itu pesawat kan militer. bukannya udah dibantah ya Mas? Iya, udah dibantah ya. Udah dibantah. Masih dalam apa namanya? Pengkajian. Pengkajian ya. Kalau bahasa resminya letter of intent, Iya. surat pengajuan niat istilahnya gitu. Ya. Jadi Kementerian Pertahanan mengakui ada dikirimin surat itu. Kementerian Luar Negeri juga mengakui. Iya. Nah, keberatan dari Kementerian Luar Negeri di bawah Menteri Sugiono ini tidak boleh akses itu wilayah sebebas mungkin. Tapi nggak tegas, nolak itu nggak. Ya, ini bahayanya di sini. Tidak boleh akses tapi. Ya, maksudnya akses terbatas gitu ya. Ya, harusnya kalau boleh ya akses terbatas. Tapi kan Iya. kalau saya sebagai warga Indonesia ya nggak usah aja. Nggak usah sama sekali ya. Iya, berbahaya. Ini pertaruhannya satu kedaulatan ya. Yang kedua ini citra Indonesia ini kan lagi ini ya. Nggak jadi bebas aktif dong ya. Ya, status non-blok terancam. Kemudian ada anggapan bahwa ini nanti bisa jadi sekutu Amerika. Ya, Ada ya. anggapan jadi ke situ. Oke. Apalagi Panjang juga urusan ntar ya. ya, apalagi sekarang kan Amerika sedang perang sama Iran. Iya. Nah, Iran bisa menganggap Indonesia ini bisa istilah kasarnya sekongkol lah ya. Sekongkol sama Amerika terus Bagian dari kapalnya masih ditahan terus jadi Ah, itu bisa bahaya jadi ya. bagian dari sekutunya Amerika gitu. Dan ya memang ini juga ya pertaruhan juga ya gitu, karena kondisinya adalah Amerika sendiri ini sekarang juga lagi dalam sorotan dunia ya. Betul. Dan memang ada banyak sekali negara-negara yang awalnya bekerja sama dengan Amerika kemudian mempertanyakan lagi nih Amerika ini gitu kan. Ya tadi Mas Teguh kita juga sempat ngobrol tadi ya di luar tadi ya terkait soal ada juga negara-negara yang justru kini merapat ke Cina ya Mas Teguh ya.